Sering nggak ibu-ibu melanggar dengan memanggil orang yang berbeda pendapat, cebong? Sering nggak bapak dengan orang yang memanggil beda pendapat, kampret? Tahu nggak kita harus tobat rame-rame bahwa itu adalah betul-betul membuat kita terpecah belah? Pak, Bu, sadar ya. Mari kita bersatu ya. Semuanya insya Allah selama dia sholat, selama dia zakat, selama dia puasa, selama dia haji, selama dia pegang tauhid, selama dia cinta kepada para habaib, para kiai, para ulama, apapun warna bajunya tetap kelompok kita. Karena surga bukan milik NU, bukan milik Muhammadiyah, bukan milik Persis. Surga itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nggak sadar kita begitu semua? Kenapa masih demen banget diadu domba? Beda pendapat bukan hianat, beda kunut nggak kafir, beda maulid nggak bid'ah. Tetaplah bersatu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya berkumpul bersatu. Aduh ya Allah. Kira-kira oligarki takut nggak? Kira-kira 9 cacing kabur nggak? Biar semua orang-orang yang jahat terhadap negeri ini akan tobat dan kapok bahwa pecah belah mereka nggak berlaku buat kita. Itu judulnya betul? Iya betul. Nggak mau yang lain. Oh apa itu? Katanya itu judul pura-pura dia tadi awasin ngintet. Oh. Padahal ada terselubung gitu hari ini. Terselubung. Apa ganti apa 2024 gitu? Jangan atuh. Oh jangan ya. Apa tuh? Mempertahankan. Enggak, hari ini kita bicara soal keluarga. Karena ternyata kita semua baru sadar bahwa keluarga itulah yang akan membentuk sebuah negara. Betul? Maka orang-orang yang bisa toleransi dengan keluarganya, perbedaannya itu diakuin. Anaknya mau kuliah apa, anak kedua mau sekolah di mana. Ternyata orang tua yang seperti itu adalah orang tua yang bijak, yang akan bisa mengerti pergaulan di luar. Ternyata akhlak itu dari keluarga, bukan dari orang lain dulu. Betul atau tidak? Orang yang berakhlak di dalam rumah tangganya, insya Allah dia berakhlak di luar. Betul? Coba deh, akhlak itu betul-betul. Kebanyakan dari kita, sebelum saya mulai, kebanyakan dari kita akhlaknya jalan ketika di masjid. Ada akhlak di masjid karena berhadapan dengan ustaz. Assalamualaikum. Ya ini assalamualaikum. Bin, assalamualaikum. Bin, akhlaknya jalan semua. Itu bagus atau tidak? Enggak, biasa, standar itu. Ya biasa dong. Emang harus dong. Akhlak biasanya ada di kantor, ada atasan. Siap. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak gitu. Ya kan? Sering itu begitu. Bagus atau tidak? Biasa, standar, memang harus menghormati atasan. Betul atau tidak? Coba perhatikan. Ternyata salah selama ini. Yang paling berhak menikmati akhlak kita itu adalah istri dan anak-anak kita, Pak. Jangan sok mentang-mentang begitu maksudnya. Istri berpendapat, kamu tahu apa? Haram, Pak. Yang paling berhak mendapat akhlak yang terbaik dari kita itu adalah istri dan anak-anak kita. Yang paling berhak mendapat kesantunan luhur budi pekerti itu adalah keluarga kita. Karena itu saya akan fokus untuk bicara soal bagaimana berakhlak dan mempertahankan keluarga dari rongrongan LGBT, dari rongrongan TikTok, dari rongrongan drama Korea, dari rongrongan gerakan yang radikal,
yang membuat anak kita habis ngaji jadi kasar sama kita. Alah ibu bid'ah, alah bapak nggak ngerti apa-apa. Mana hadisnya bu? Mana hadisnya pak? Anak kita sendiri ngomong begitu sama kita, padahal baru ngaji sebulan, baru ngaji 2 bulan. Ada nggak yang begitu? Banyak. Saya sebagai ketua MKI sering sekali mendapatkan curhatan dari bapak ibu. Ustadz, saya demen anak saya ngaji Ustadz, tapi kenapa setelah ngaji kok jadi kasar begitu Ustadz? Setelah ngaji, setelah aktif kok jadi kasar? Setelah ngaji, setelah aktif, saya tahlilan dilarang. Alah bapak bid'ah. Saya baca maulid, alah ibu nggak ngerti apa-apa, ibu awam. Dia punya temen dulu sahabat akrab, setelah ngaji, alah dia pengkhianat. Alah dia terus menerus. Kenapa setelah ngaji akhlaknya hancur? Ada yang begitu? Banyak. Nah inilah kita mesti kembali membuka hati nurani kita Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata yang paling sempurna imannya bukan yang banyak-banyakan sujud, walaupun sujud meningkatkan derajat ya. Yang paling sempurna imannya bukan yang banyak-banyakan umroh. Orang Mekah menang atuh. Banyakan pergi haji. Yang punya biro travel menang atuh. Yang paling sempurna imannya bukan yang banyak-banyakan sedekah. Yang kaya menang atuh. Betul atau tidak? Ternyata yang paling sempurna imannya bukan yang paling banyak turun ke jalan. Yang nggak kerja, yang nganggur, yang menang atuh. Yang paling banyak, yang paling sempurna imannya juga yang bukan yang paling banyak datang untuk maulid. Yang kosong waktunya menang atuh. Ternyata di atas itu semua yang paling sempurna imannya, kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang paling sempurna iman seseorang yang paling banyak itu yang paling baik akhlaknya. Dan khairukum li ahli, yang paling baik, yang paling top di antara semua orang yang berakhlak itulah yang paling baik kepada keluarga. Itulah yang harus saya sampaikan di depan Bapak Ibu sekalian sebelum mulai. Kita akan bicara seputar keluarga. Kita akan bicara hari ini bagaimana sikap ibu-ibu ketika si bapak-bapak itu mulai tertarik dengan wanita lain. Bapak kalau tahan, kalau nggak tahan turun keluar ya. Nanti kan nanti siang ada lagi, nanti malam ada lagi, topiknya lain lagi. Bagaimana sikap bapak-bapak kalau ngelihat si ibu sudah mulai ogah-ogahan gitu. Ada lagi topiknya. Tapi pagi ini bagaimana menyikapinya ketika si bapak sudah ada will. Will itu apa? Ntar sore kita bicara bagaimana kalau ibu-ibu ada pil. Apa tuh pil? Nah, biar imbang ya. Karena waktunya nggak cukup, kita ngomongnya satu demi satu saja. Atau mau setengah di sini, setengah di sono? Setengah sini, setengah sono aja. Kumaha Pak Ustadz? Bu, kalimat kumaha Pak Ustadz itu sering menjadi bumerang buat saya. Saya punya harapan, punya cita-cita, jangan berantem. Punya harapan, punya cita-cita, semuanya bersatu. Karena kalau kita ribut, tidak akan pernah bisa memenangkan pertarungan. Kan udah tahu kita kalah melulu, betul? Karena nggak kompak, karena saling curiga, karena saling fitnah, karena percaya dengan sosial media, karena percaya dengan surat-surat palsu, karena percaya dengan WhatsApp-WhatsAppan, tidak ada tabayun, tidak ada pertanyaan langsung, tidak ada. Ini yang membuat kita gampang banget dipecah belah. Karena kita nggak siap, otak kita ini nggak siap, seolah-olah yang kita lihat itu pasti benar, seolah-olah potongan video pasti tepat. Padahal hari gini, pernah nonton Jurassic Park nggak? Pernah nonton nggak? Ada nggak dinosaurusnya? Nah gitu kok, kenapa nggak percaya? Segampang itu mengedit.
Saya difitnah macam-macam, dipotong video sana sini, disangka membela sana membela sini. Saya katakan dengan jelas semuanya, amit-amit 17 turunan. Paham tak? Jangan termakan dengan fitnah. Insya Allah selama kepala ini masih nempel di badan, tidak akan pernah bisa untuk melepaskan diri dari dinul Islam, dari akidah ahlus sunnah wal jamaah, dari sunnah-sunnah, dari berkata yang santun. Jangan menghina. Saya nggak sanggup menghina. Kalau saya tidak sanggup menghina lalu dikatain, nggak apa-apa. Kalau saya nggak sanggup mencela lalu dikatain, nggak apa-apa. Asal jangan sampai keluar dari mulut ini menghina, mencela, memaki, memfitnah. Enggak. Tahu Firaun enggak? Tahu enggak? Kenal Firaun? Kenal Firaun, Pak? Ada yang lebih jahat dari Firaun? Udah ngaku dirinya Tuhan, membunuh lagi. Dan yang dibunuh oleh Firaun banyak. Bukan 1, bukan 2, bukan 6. Yang dibunuh oleh Firaun setiap bayi yang lahir laki-laki dibunuh. Kurang jahat apa? Bayinya masih kecil, nggak tahu apa-apa, dibunuh. Terhadap Firaun yang jahat begitu, Nabi Musa disuruh oleh Allah qaulan layyinan, dakwah ke mereka dengan perkataan yang baik, yang lembut. Ini Firaun, sejahat-jahatnya orang. Dan ibu bapak bukan Nabi Musa. Maka tetaplah istiqomah. Jangan ini saya kumpulkan antara kelompok ini dan kelompok itu. Saya nggak kuat ngomongnya kalau di forum, tapi ini cuma sekedar contoh ya. Jangan pernah keluar dari mulutmu ya, Bu. Jangan keluar dari mulutmu ya. Karena dalam surat Al-Hujurat ayat 11, 12, 13, 1, jangan manggil orang dengan sebutan yang buruk, haram. Allah kasih contoh, sebutan yang jelek itu manggil keledai. Keledai haram. Nggak boleh manggil binatang. Sering nggak ibu-ibu melanggar dengan memanggil orang yang berbeda pendapat cebong? Haram. Sering nggak bapak dengan orang yang memanggil beda pendapat kampret? Sering nggak? Sering. Ngapain atuh zaman sekarang masih begitu aja? Sering nggak beda pendapat dipanggil kadrun? Sering nggak? Sampai saya bikin kaos, saya kadrun, lu mau apa? Ya, sering nggak kita begitu? Tahu nggak kita harus tobat rame-rame bahwa itu adalah betul-betul membuat kita terpecah belah. Tahu nggak grand desainnya siapa? Sudah confirm, sudah pasti mutlak. Yang manggil kodrun, kadrun, cebong, kampret itu udah pasti 1 orang yang tidak beragama atau 2 orang yang komunis yang demen banget berpecah belah. Sejahat-jahatnya Abu Sufyan, Nabi masih berkata, ya Abu Sufyan, nggak bakal dipanggil kirdun, nggak. Nggak dipanggil monyet, nggak, kalbun, anjing, nggak, tetap aja manggil nama. Kenapa kita masih begitu? Ini klarifikasi yang harus saya sampaikan di awal. Pak, Bu, sadar ya. Mari kita bersatu ya. Semuanya insya Allah selama dia sholat, selama dia zakat, selama dia puasa, selama dia haji, selama dia pegang tauhid, selama dia cinta kepada seluruh sahabat, karena Syiah Rafidho kagak. Selama dia cinta dengan seluruh sahabat, selama dia menghormati para habaib, para ulama, para kiai, mengikuti saran-sarannya, fatwanya, nasihatnya, selama dia bersama-sama dalam sholat berjamaah, selama dia hajinya ke Mekah bukan ke Karbala, selama dia cinta kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada istri-istri Nabi, kepada keluarga Nabi, selama dia cinta kepada para habaib, para kiai, para ulama, apapun warna bajunya tetap kelompok kita. Setuju? Karena surga bukan milikmu,
surga bukan milik NU, surga bukan milik Muhammadiyah, surga bukan milik Al-Irsyad, surga bukan milik Matlaul Anwar, surga bukan milik Persis, surga bukan milik semua. Surga itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya cita-cita, saya punya harapan, sering terbawa dalam mimpi, sering terbawa dalam tafakur, sering terbawa dalam lamunan. Di Istiqlal ada zikir akbar dipimpin oleh Habib Taufik, yaitu ketua daripada Rabitul Alawiyin. Tahu-tahu yang baca doa ketua Nahdlatul Ulama, yang baca Fatihah ketua Muhammadiyah, yang imam ketua Al-Irsyad, yang baca doa setelah imam ketua Persis, yang mimpin tausiah ketua atau pembina daripada FPI Habib Rizik, kemudian tahajud rame-rame, habis tahajud rame-rame, kemudian dipimpin lagi sama siapa yang belum saya sebut? Yang tahajud siapalah yang mimpin gitu. Semuanya berkumpul bersatu. Aduh ya Allah. Softnya sebelah sini Ansor, di situ ada Banser, di situ ada FPI, di situ ada Kokam, di situ ada bersatu padu. Kira-kira oligarki takut nggak? Kira-kira 9 cacing kabur nggak? Apa nggak sadar kita begitu semua? Kenapa masih demen banget diadu domba? Beda pendapat bukan hianat, beda kunut enggak kafir, beda maulid enggak bid'ah. Tetaplah bersatu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetaplah bersatu dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam sunnah, dalam sahabat, dalam ulama, dengan kiai, dengan para habaib. Biar semua orang-orang yang jahat terhadap negeri ini akan tobat dan kapok bahwa pecah belah mereka nggak berlaku buat kita. Surat-surat pecah belah itu nggak mempan nama kita. Potongan-potongan video itu nggak mempan nama kita. Potongan-potongan ceramah yang dipotong-potong itu nggak berlaku buat kita. Karena kita mengedepankan akhlak, mengedepankan husnuzon, mengedepankan tabayun. Allahu Akbar. Itu yang diperlukan. Amin ya Allah ya Rabbal. Yuk, yang salah, yang selama ini salah masih berpikir kayak begitu, saya mengajak kepada semua istighfar. Sebelum istighfar, sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Terus, ya Allah ya Rabbi, ampuni kami ya Allah yang kena kemakan fitnah. Ampuni kami ya Allah yang kena kemakan fitnah. Ampuni kami ya Allah yang kena kemakan fitnah. Ampuni ya Allah yang kena kemakan fitnah, yang melakukan fitnah, yang melampanjangkan fitnah, yang meneruskan fitnah, yang menyebarluaskan fitnah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Bal baroya astaghfirullah min ala kulli hal wa kulli nikmatin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufik wal hidayah wal afu minkum wassalam. Udah. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Ya udah, seruput dulu sebentar.
Alhamdulillah. Mangga ibu, silakan. Boleh di depan ibu sini, masya Allah. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan mengucap Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayo Bu, serius. Di antara semua ucapan yang paling bermutu, di antara semua ucapan yang paling top, yang paling tinggi, ini ucapan yang mau saya ucap. Tidak ada satu ucapan yang lebih tinggi, yang lebih mulia, bahkan dari segenap semua doa, bahkan dari segenap semua Al-Quran. Jangan main-main Ustaz. Iya, ada sebuah ucapan yang Allah lakukan, sementara Allah suruh sholat, Allah tidak sholat. Mustahil Allah sholat menghadap siapa? Allah suruh berdoa, mustahil Allah berdoa. Berdoa kepada siapa? Allah suruh zakat, mustahil Allah zakat karena semua milik Allah. Allah suruh haji, mustahil Allah berhaji, semua milik Allah dalam genggamannya. Allah suruh puasa, mustahil Allah berpuasa karena mukhalafatul lil hawadits. Tapi ada satu kata, satu ucapan di mana Allah melakukan lebih dulu sebelum Allah suruh kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Allah melakukan, Allah bersolawat, seluruh malaikat melakukan, seluruh malaikat berselawat, baru kemudian kita disuruh, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Itulah yang saya bilang ucapan tertinggi di muka bumi setelah syahadatain, ucapan termulia di muka bumi setelah syahadatain. Bu, mau nggak? Ibu nggak boleh selawat, nggak boleh selawat selama-lamanya dikasih duit 100 triliun, mau nggak? 1000 triliun, mau nggak? 10.000 triliun, tidak akan pernah kita bisa pilih, tidak akan pernah bisa kita cus, tidak akan pernah bisa kita terima, karena selawat lebih tinggi daripada ribuan triliun itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa zurina wa qurratu ayuna sayyiduna Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala zurriyah Nabi Muhammad wa ala ashabi Nabi Muhammad wa ala azwaji Nabi Muhammad wa ala ummati Nabi Muhammad. Sallu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Ibu-ibu sekalian, saya perkenalkan diri saya. Nggak usah ya? Nggak usah ya? Ya udah, saya kenalkan, saya adalah si gembala sapi. Saya ketua daripada Majelis Keluarga Indonesia. Hari ini Majelis Keluarga Indonesia sudah ada di 34 provinsi. Tujuan dibentuknya itu adalah setelah tafakur, setelah merenung, setelah berpikir bahwa ternyata terlalu banyak keluarga-keluarga yang perlu diselamatkan. Hari ini 441.722 orang telah bercerai tahun 2022 sampai September. Apa ini nggak menjadi perhatian kita semua? 441.722 orang bercerai dari Januari sampai September. Artinya 1 bulan berapa orang yang bercerai? Sok bagi. Jangan bagi 12, kan baru 9 bulan. Bagi 9.
Jangan bagi 9, bagi 8. Karena pengadilan Sabtu Minggu pre. Ada yang pegang kalkulator? Ada? Sok, Ibu namanya siapa namanya? Bu Endah. Endah sekali dah. Bu Endah, tolong Bu Endah bantu saya. 441722 dibagi 8. Berapa? 55221. 1 bulan 55.221 orang bercerai. 1 bulan 552.000. 552. Oh, 55.000 bercerai setiap bulan. 55.000 bercerai setiap bulan. Jangan dibagi 30. Kan Sabtu Minggu pre. Bagi 25 berapa? 2.208 sehari bercerai di Indonesia. 2.208. Mau tahu per jam ah? Mau tahu per jam? Jangan dibagi 24, kan jam kerja jam 8 sampai jam 5. Dan jam 5 jarang orang yang bercerai sampai jam 4 aja. Jam 8 pun hakim baru masuk pengadilan. Jadi jam 9 sampai jam 3. Jangan dibagi semua, kan jam 12 sampai jam 1 istirahat. 10, 11, 12, 2, 3 dibagi 6 berapa? 368 orang bercerai sampai nanti jam setengah 11. 1 jam bercerai 348 orang. 1 jam bercerai 348 orang. Apa enggak mengkhawatirkan angka ini? Inna lillahi wa inna ilaihi. Tegaknya bangsa karena tegaknya keluarga. Sadar enggak bahwa ternyata bangsa kita berantakan karena rumah tangganya banyak yang berantakan. Karena itu dakwah ini akan saya mulai. Yuk kita bina. Naon eta? Demo, hidup Persib, hidup Persija. Udah kelihatan kan? Hidup Persib, hidup Persija, kelihatan kan? Bukan mendua, tapi dua-duanya harus tanding begitu. Oktober ya, tapi sekarang demonya ya. Ya Allah ya Rabbi. Baik, ya biar gimana Persija menang lah. Tanding ulang, lalu Persib yang menang. Tanding lagi, seri. Pas adu final Persib menang. Ulang lagi Persija yang menang. Tanding lagi lalu Persib yang menang. Demikianlah sampai akhir zaman. Bu, Pak, saya kasih tahu kuncinya pertama kali. Yang paling jahat itu mata. Yang paling jahat itu mata. Semua berawal dari mata. Kalau ada bilang dari mata turun ke hati. Apa pantunnya tuh pantunnya? Bukan. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Gitu ya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ya. Dari mana datangnya cinta? Betul, dari mata turun ke hati. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan sangat indah, dengan sangat sebaik-baik ucapan, tundukkan pandanganmu. Tundukkan pandanganmu ketika sudah mulai ada tertarik, pulang. Bukan disosor. Pulang. Pulang kata Nabi. Karena yang ada pada wanita itu ada juga pada istrimu. Tuh, bukan dikejar tapi disuruh pulang sama Nabi. Bukan di Uber tapi suruh pulang sama Nabi.
Bagaimana kalau masih berpuasa tapi belum, bagaimana kalau masih pemuda tapi belum sanggup, berpuasalah. Jadi karena itu pentingnya Bapak Ibu sekalian, bukan semua perlu diturutin. Betapa Sayyidina Ali, Pak ini Sayyidina Ali Pak, bukan Bapak. Sayyidina Ali pasti lebih mulia dari kita semua, betul? Datang ke Rasulullah mau menikah lagi. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu datang ke Nabi minta izin mau nikah lagi. Sayyidina Ali Pak, bukan Bapak. Kok saya ngomong ini keringetan ya? Deg-degan begitu. Takut diserang sama bapak-bapak. Pak, kalau mau lihat dan mengikuti Nabi, Bapak tuh jalannya tuh sahabat. Kalau mau lihat Al-Quran dan mengerti Al-Quran, jalurnya tuh Nabi. Yang paling paham dengan Al-Quran siapa? Nabi. Yang paling paham aplikasi hadis siapa? Sahabat dong. Ya, jadi nggak mungkin kita bisa melepas diri daripada sahabat Nabi, nggak mungkin. Sahabat bukan sahabat lagi, masih misanan, masih saudara, ahlil bait, mulia, paling tinggi ilmunya. Ana madinatul ilm wa aliyu babuha, kata Nabi. Ali itu pintunya ilmu, walaupun Nabi kotanya ilmu, gudangnya ilmu, tempatnya ilmu, pintunya tuh Sayyidina Ali. Nanya sama Sayyidina Ali, udah bener. Tiba-tiba datang ke Nabi mau nikah lagi. Kalau itu sebuah perintah, kalau itu perintah 2, 3 atau 4, aplikasinya di situ, tentu Nabi mengizinkan. Nggak mungkin Nabi melanggar Al-Quran, nggak mungkin. Nggak mungkin Nabi bertentangan dengan Al-Quran, nggak mungkin Nabi bertentangan dengan Al-Quran, nggak mungkin. Pasti Nabi sebaik-baik makhluk yang mengamalkan Al-Quran. Pasti Nabi seindah-indahnya makhluk dan sepaham-pahamnya makhluk. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi nggak pernah berkata hawa nafsunya, tapi wahyu yang diwahyukan, yang dibisikkan, yang disampaikan melalui malaikat Jibril ke telinga dan ke hati Nabi. Datang Sayyidina Ali, ya Rasulullah saya mau menikah lagi. Padahal udah punya istri namanya Fatimah Zahra. Apa kata Nabi? Sok silahkan. Enggak. Ya bagus silahkan. 2, 3, 4 boleh silahkan. Begitu kata Nabi? Tidak. Kata Rasulullah dengan sangat bijaknya, wahai Ali, Fatimah itu darah dagingku. Siapa-siapa yang mengecewakannya sama dengan mengecewakan aku. Berani Sayyidina Ali menikah lagi akhirnya? Enggak berani. Dari sini ibu-ibu kita bisa ambil pelajaran. Ada wanita yang bisa begitu, ada wanita yang nggak bisa begitu. Pak dengerin, ada wanita yang menerima hal itu, ada wanita yang nggak menerima hal itu. Kalau wanita nggak menerima hal itu, jangan sekali-kali kau langgar. Kau bukan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang mulia itu aja nggak diizinkan sama Nabi. Bukan berarti saya menafikan hukum itu. Jangan salah paham. Jangan dipotong videonya dong. Ntar berantem gue nih sama ustadz yang kawin lagi. Jangan dipotong videonya. Kalau mau lagi sok silahkan, tapi harus dengan redo istrinya. Kalau istrinya belum redo gimana? Ngumpet-ngumpet. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah melihat sesuatu yang Anda suka kecuali kepada istri dan keluarga, karena itu akan mendorong. Diawali dengan tundukan pandangan, itulah sebaik-baiknya. Pak dengerin. Satu dinar kau di jalan Allah, 1 dinar kau sumbangkan untuk fisabilillah, 1 dinar kau sumbangkan untuk perjuangan, jauh lebih besar pahalanya 1 dinar untuk membahagiakan istri dan anakmu. Hadis sahih loh Pak. Sahabat itu ditanya, punya uang kemana? Bahagiakan dulu keluarga dan anakmu. Khairukum li ahlik. Sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap keluarganya. Tuh, tapi istri saya begitu Ustaz, dia orangnya hobi banget belanja. Kamu yang salah, kurang kasih duit.
Habis ini bapak-bapak bubar, lihat aja. Tapi istri saya, Ustadz, dia lebih banyak sosialita di luar. Kamu yang salah tidak memberikan kenyamanan di rumah. Tapi Ustadz, istri saya curhatnya sama orang lain terus. Kamu yang salah, kamu nggak bisa diajak temen curhat, tahu-tahu bentak-bentak aja. Tapi Ustadz, dia berselingkuh, kamu yang salah. Udah letoy, bau lagi. Contoh. Ada yang begitu? Jadi istri selalu benar. Apa boleh buat? Karena mereka emang makhluk yang egois. Bener Pak, apa boleh buat? Kita mesti ngakuin memang mereka makhluk yang egois. Karena yang dikatakan pemimpin bukan mereka, tapi Bapak. Dan dalam sejarah, kalau ada kekalahan perang, yang salah siapa? Jenderal apa kopral? Jenderal. Maka kalau rumah tangga pecah, yang salah siapa? Karena kamu kurang wibawa. Serius, saya ketua Majelis Keluarga Indonesia 34 provinsi. Jadi sering datang kepada saya, ternyata yang salah ini nih. Tapi istri saya ngelawan, kamu kurang wibawa. Kurang wibawa. Saya ingat ketika ayah dan ibu saya masih kecil, itu misalnya ada pertengkaran antara kakak, ibu belain si ini. Bapak saya tuh keluar kamar cuman berkata, "Cep, diam semua." Ngedehem, diam semua. Padahal bapak saya tidak pernah marah, tidak pernah memukul, tidak pernah memaki, tidak pernah. Anak-anaknya semua nggak pernah ada yang dimarahin. Tapi begitu wibawanya ayah saya. Ibu sama anak-anak semua diam. Saya contohkan ketika Aisyah sama Alia ribut, saya keluar kamar. Pak, bapak batuk ya? Anak saya ambil FG Trosis dikasih saya. Saya cuman geleng-geleng, anak zaman sekarang, ya Allah. Kita maksudnya biar dibawa. Aku punya FG Trosis Pak, sebentar ya Pak. Diambil sama Aisyah, dikasih FG Trosis. Mau isep kagak, salah ya Allah ya Rabbi. Memang beda zaman Pak, beda zaman. Tapi itulah, ayah kita dulu berkah. Takut semuanya karena wibawanya besar. Ayah kita keluar rumah jam 9 pagi, pulang sebelum asar, halaman luas, kehidupan terjamin, semua murah, semua gampang, semua bisa sekolah. Tapi sekarang ayah kita keluar bareng banci pulang, banci kan pulang jam 3. Ustadz ini bagaimana sih, tadi somasi sama banci? Nggak apa-apa Pak, somasi banci mah ya, minta maaf ya, bercanda ya. Pulang bareng maling kan pulang jam 2. Ayah kita pulang, wah ntar Ustadz disomasi sama maling. Ya artinya ayah kita pergi subuh, pergi pulang larut malam, tapi rumah segitu gitu aja, nggak berkah. Ya karena beda pemerintahan atuh. Mulai. Karena minyak goreng susah Ustaz. Mulai membiang kerok lo pada. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang sangat tepat ini, di waktu yang sangat mulia ini, kan tidak ada tempat yang lebih mulia daripada masjid dan daripada majelis ilmu. Benar nggak? Bu Endah sanggup sholat 1000 rakaat? Nggak sanggup. Ibu sanggup? Ibu sanggup? Nggak ada sholat 1000 rakaat di sini. Ketahuilah, duduk sejenak di majelis ilmu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Maka jangan pernah abaikan majelis ilmu. Dimanapun ada, duduk. Saya nggak cocok sama ustadznya, duduk tetap. Jangan putuskan silaturahim. Duduk pakai apa? Headset, dengerin TikTok nggak apa-apa. Duduk di pojok sambil tiduran nggak apa-apa. Yang penting hadir di majelis ilmu.
hadir di majelis ilmu itu membuat kita memiliki kemampuan untuk furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Duduk di majelis ilmu sesaat itu lebih afdol. Ya, tunggu 2024 awal. Kita bakal turun lagi. Setuju? Bandel ibu-ibu ya. Pak, tipsnya adalah mengerti makna daripada ijab dan qabul. Mengerti daripada ijab dan qabul. Saya ambil contoh dulu ijab qabul sebelum saya masuk kepada ijab qabul pernikahan. Ketahuilah, bapak naik ojek bisa haram. Bagaimana tuh naik ojek bisa haram? Sebentar, mau dipoto perbaiki. Tunggu. Ih, jangan dipoto dulu atuh. Bapak naik ojek bisa haram. Bang ojek, balubur. Nggak ada lagi. Masih kan? Bang ojek, gas ibu, naik aja sampai gas ibu bayar 10.000. Ojeknya marah. Biasa 20 pak, 10 saya biasa 20 pak, 10 pak, 15 dah. Ya udah 15, bayar. Haram. Naik ojeknya nggak berkah. Bagaimana bisa itu di tempatnya di sana di Gasibu di Balubur berkah? Nggak bisa. Kenapa? Tidak ada ijab dan qabul. Mestinya bagaimana? Pak, ini sama-sama 15.000 pak. Bang ojek sini. Gasibu berapa? Di depan 20. 10 ah, 20, 10 dah. Biasa 10, 15 deh. Oke, 15 ya. Iya, naik sampai sana, bayar. Sama-sama bayar 15, tapi yang satu transaksi haram, yang kedua transaksi halal. Paham? Paham? Itulah ijab qabul. Ada 9 transaksi haram yang biasa kita lakukan. Duku. Beli duku. Bang, berapa sekilo? 20. Berapa? 15 deh. Terus saja nyerocos, terus saja. Ini yang ketawa-tawa pelakunya ini. Haram, Pak, Bu. Gimana sih? Jadi dulu, begitu jadi cobain yang habis ditimbang. Karena itu cobain punya kamu. Kecuali bapaknya yang kasih, nih cobain. Sok cobian. Ini belum jadi, coba 20 deh. Di supermarket ada kelengkeng, di situ ditulis 100 gram 20.000. Ditulis di situ, ya udah timbang. Ini batangnya dibukain semua, daunnya dibukain semua. Kalau perlu dikupasin tuh kulit. Itu jualnya begitu, Bapak Ibu. Ini transaksi-transaksi haram yang biasa terjadi. Datang tukang, ini sebelum ijab qabul nih Pak, karena ijab qabul pada hakikatnya sama dengan itu semua. Datang orang lewat, Pak, berapa buahnya sepohon? 2 juta, mahal. Dilihat terus, 1,5 ya. Oke lah 1,5. Haram, nggak boleh. Bagaimana halalnya? Padahal udah jadi di depan. Jadi ya 1,5 ya, ya jadi ijab qabul 1,5. Jreng, haram. Halalnya bagaimana? Petik dulu, turunin dulu, lihat dulu. Udah jelas semua. Ini yang bagus, ini yang dimakan codot, ini yang mentah. Nilai berapa? 1,5 juta nilainya. Bayar 1,5 juta, halal. Kan harganya sama, semua sama, barangnya sama. Kok yang satu haram, yang satu halal? Buahnya sama, yang dimakan codot sama, yang matang sama, yang mentah sama, harga sama. Kenapa yang pertama halal, yang kedua haram?
Itulah pernikahan. Pada hakikatnya ijab kabul. Pada hakikatnya ijab kabul, maka lihat dulu calonmu, jangan langsung to the point di kamar. Nabi yang suruh. Jadi boleh ada ta'aruf, Ustaz? Boleh ta'aruf selama tidak hal yang diharamkan, selama tidak aurat yang penting. Tetapi aurat itu boleh dilihat sebatas kepada saudara yang maksudnya perempuan sama perempuan lah begitu. Misalnya menikah, tanya dulu, ini cari bibitnya, cari bobotnya ternyata. Selidiki dulu apakah dia laki-laki yang baik, apakah dia wanita yang baik, terutama baik akhlaknya. Karena kalau hanya semata wajah, percayalah 10 tahun kemudian akan ada keriput. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan pernah cintaku yang begitu kuat. Takkan pernah goyah ya. Ada kan lagunya kan? Ibu bapak sekalian, siapa-siapa yang menikahi wanita nih Pak, dengar. Siapa-siapa yang menikahi wanita karena kecantikan, tidak Allah tambah kecuali keburukan. Hadis Nabi sahih. Siapa-siapa yang menikahi wanita karena kekayaannya semata, tidak Allah tambah kecuali kemiskinan. Siapa-siapa yang menikahi wanita karena kemuliaan keturunannya, tidak Allah tambah kecuali kehinaan. Jadi hadis yang mengatakan wanita dinikah karena kecantikan, karena keturunan, karena kekayaan, karena keagamanya, ini bukan persyaratan harus empat-empatnya terpenuhi. Kamu bapak-bapak tidak akan pernah menerima wanita yang 4 ini, nggak akan pernah, kecuali 1001. Pasti Pak, pasti kaya raya tapi akhlaknya ada yang kurang. Akhlaknya bagus tapi ternyata bodinya bagus juga lah gitu. Nggak tega saya, karena saya berprinsip membuang semua jin-jin yang menggelantungan di mata, membuang seton-seton yang bergelantungan di mata dengan ruqyah pagi dan sore mandiri. Ruqyah mandiri pagi dan sore itu akan membuat kita nggak mungkin bisa tertarik dengan yang diharamkan oleh Allah. Ya, Pak, ikuti doa saya. Hanya berlaku bagi bapak-bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keras. Ya Allah, jangan biarkan hati ini suka kepada wanita lain. Ya, nggak berani. Nggak berani. Berani Pak. Hah? Nggak berani. Nggak berani kata bapak-bapak menyalahi kodrat. Kodrat naon yang disalahi? Ayo doa sekali lagi serius. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Nunduk semua kemana sih ya katanya? Inilah doa yang paling ditakutkan sama bapak-bapak kalau saya berceramah. Ya Allah, jangan izinkan hati ini tertarik kecuali kepada yang kau halalkan, yaitu istriku tercinta gitu. Aku nggak sanggup ya Allah, hati ini masih menyukai yang lain. Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin. Tapi jagalah ya Allah, jagalah ya Allah, jangan sampai jatuh cinta. Karena kalau laki-laki jatuh cinta seperti Metro Mini, ugal-ugalan. Apalagi kalau seorang yang sudah beristri jatuh cinta, ini lebih daripada Metro Mini. Ini zaman dulu supir Maya Sari Bakti, nggak bakal berhenti walaupun merah, walaupun lampu merah, ya, ugal-ugalan ya Allah ya Rabbi. Pak, saran saya Pak, supaya tercipta keluarga yang indah dan harmonis, tundukkan pandangan, karena pasti dari mata turun ke hati. Bapak nggak akan pernah bisa lihat istri tertarik tuh, nggak bakal. Kenapa? Karena yang Bapak lihat drakor semua, bening, lucu, imut. Begitu ngelihat istri pas masuk kamar mandi, pas lagi ngeden, gue kira apaan ini? Ampun dah, gue deg-degan, gue kira apaan gitu kan. Pasti istri kita kalah Pak cantiknya Pak sama orang-orang yang ada di TV Pak, beneran. Pasti istri kita kalah cantik. Tapi apa yang dikejar Pak? Apa yang dikejar? Hanya kenikmatan sesaat.
tapi batin meronta-ronta. Bukan cuma batin meronta-ronta, kapasitas kita, kapabilitas kita yang kurang, kapasitas kita yang nggak mampu, kapasitas, kapabilitas, dan isi tas kita juga yang kurang juga. Kecuali Bapak punya kapasitas yang mumpuni, kualitas yang hebat, isi tas yang nggak ada kosongnya, baru Bapak mulai masuk kepada elektabilitas. Itulah persyaratan 4 calon presiden 2024. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak hikmah yang kita ambil dari canda situasi pagi ini. Hikmah yang kita ambil itu adalah satu, pertahankan keluarga. Pertahankan. Lihatlah dengan kacamata yang halal, lan thayyiban, mubarakan, enakan, gratisan, nikmatan. Apa itu? Pagi sore ruqyah. Bapak kulhu 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali, usapkan di semua mata di pagi dan sore, agar mata ini tidak sanggup dan tidak akan sanggup melihat yang cantik-cantik. Pasti kita berkata, lebih cantik istri kita di rumah. Gitu. Biar kita qanaah, biar kita menerima takdir Allah. Saya belum jelasin ya tadi ya, karena ketika Bapak bilang gobil tuh, setelah Bapak bilang saya terima nikahnya dan kawinnya, di situ berhenti pencarian. Karena Bapak itu telah melihat buah yang diturunkan. Bapak telah ijab kabul sebelum sampai ke balubur. Bapak tahu jarak yang ditempuh. Bapak punya visi misi yang sama. Bapak punya catatan dan cita-cita yang sama dengan istri. Bapak duduk bersama, bulan ini kita begini, bulan ini kita punya anak, anaknya begini, anak kita bakal begini, kita bakal punya mobil, bakal rumah ini, rumah kita ini, mobil kita. Samakan visi misi dan berjuanglah bersama istri untuk mewujudkan visi misi itu. Alangkah beruntungnya yang hadir di sini dan belum menikah, karena ternyata itulah persyaratan untuk mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Satu visi, satu misi, satu cita-cita, satu harapan, bahkan ditempel di rumah tuh, ini begini, 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 dan mencapainya bersama-sama. Nikmat luar biasa. Karena sebenarnya rumah tangga adalah sebuah perusahaan di mana direktur utamanya adalah perempuan. Direktur utamanya adalah para wanita. Bu, direktur utama di rumah tangga itu wanita, bukan ayah, bukan suami, bukan. Yang ngatur rumah tangga itu wanita. Rasulullah begitu. Baca hadis yang jelas. Nabi bilang, wahai Aisyah, masak apa? Artinya Nabi nggak ngatur Aisyah masak apa. Dikasih kambing 100 ekor sama sahabatnya. Besokannya Nabi pulang, kambingnya udah habis. Udah habis 100 ekor sama Aisyah. Dibagiin, disedekahin, dikasih orang. Nabi nggak marah. Memang wanita yang mengelola rumah tangga kok. Waktu bersama Khadijah Al-Kubra di Mekah juga begitu. Barang-barang habis. Sampai Nabi nggak ada lagi barang-barang. Sampai yang tersisa, Bu, cuma 1 meja makan. 1 meja makan yang tersisa pada zaman sama Khadijah. Nabi nggak protes. Karena Rasulullah paham, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita, bukan pengatur, tapi pengayom, pelindung, pemberi kesejahteraan. Tuh laki-laki. Laki-laki itu pengayom. Laki-laki itu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Kurang tepat. Laki-laki itu pelindung bagi wanita. Laki-laki itu pengayom bagi wanita. Laki-laki itu pemberi kebahagiaan bagi wanita. Laki-laki itu pemuas lahir batin wanita. Laki-laki itu tempat curhatnya wanita. Laki-laki itu tempat mencari uang untuk wanita. Dan wanita adalah penghabis uang laki-laki. Begitu emang. Emang begitu, mau dibilang apa? Takdirnya kan begitu. Pak, kita nikah nih, Pak. Kita nikah. Hari itu uang bapak, uang mereka. Betul apa tidak? Allah kasih rezeki kita supaya kita salurkan nih ke belakang. Ada istri, ada anak. Begitu rumusnya kehidupan.
Nabi pedagang, tapi Aisyah yang kelola. Nabi pedagang ulung, tapi Khadijah yang mengelola. Ini ada laki-laki yang ngumpetin gajinya sama bininya. Dan ngaji Pak, beneran Pak. Gimana Ustadz? Maksudnya jangan sampai ngaji cuma duduk doang Pak. Amalkan Pak. Pak, catat ya ngomongan saya ya. Muliakan keluargamu dan perhatikan perubahan rezekimu. I guarantee you. Berulang kali saya cerita di mana-mana. Saya jamin. Bahagiakan mereka, muliakan mereka, sejahterakan mereka, perhatikan mereka, selalu minta maaf pada mereka, dan perhatikan perubahan pada rezekimu. Kalau Bapak masih bertahan, duduk sejenak. Kalau enggak, jalan. Masih bertahan? Saya sampaikan ini secara lillahi ta'ala ikhlas supaya perubahan rezeki. Pak, kalau Bapak merasa rezeki sempit, kalau Bapak merasa dagangnya kurang laku, kalau Bapak merasa mau jual rumah tapi nggak berhasil, mau jual tanah nggak laku, kalau Bapak merasa jadi makelar tapi belum gol-gol proyeknya, kalau Bapak merasa karirnya menghambat, kalau Bapak pedagang tapi nggak laris dagangannya, perhatikan, perbaiki hubunganmu dengan istri dan anak-anakmu, minta maaf pada mereka, nggak usah sebut kesalahannya, maafkan saya selama ini, dan lihat perubahan yang terjadi pada rezekimu. I guarantee you, saya jamin ke Bapak, saya pegang Pak kata-kata ini, saya jamin. Perbaiki hubunganmu, ajak dia tahajud bareng, minta maaf selalu, ya, bahagiakan mereka. Kalau ibu lagi bikin kopi, Bapak juga ikut ke dapur. Saya bikinin teh buat kamu, kamu bikin kopi buat saya. So sweet banget Pak. Kalau Bapak jangan nyuruh Pak, sampai dia mau sendiri. Bapak pulang capek banget, jangan air dong, jangan. Bapak pura-pura jatuh di depan pintu. Gitu. Kenapa? Sampai dia ikhlas ngasih air. Kalau dia nggak sadar juga, Bapak merangkak sampai kulkas. Mungkin ini disangka canda, mungkin ini disangka ketawa. Saya begitu. Saya aus banget, saya nyuruh nggak tega. Lagi ngobrol, dia lari ambilin air. Itu ikhlas. Pura-pura Ustadz, ya, iya. Mereka seneng dipura-purain. Ini tips sederhana tapi jitu Pak. Begitu dia makin gemuk, jangan dikatain gemuk, adu balap lari. Nabi begitu nggak? Waktu baru menikah, menang Aisyah kan, adu balap lari kan. Setelah lama menikah, Aisyah makin berbobot, makin berisi. Biasa wanita. Adu balap lari lagi, menang Nabi nggak? Hadis Bukhari kan? Pernah nggak adu balap lari sama istri? Ya adu lah Pak, adu apa kek? Adu tangkas kek? Adu lama? Iya, kan keren Pak, adu lama, tahu nggak? Yang masih kecil nggak paham, yang belum nikah nggak paham. Ya Pak, adu lama, keren nggak sama istri? Main lama-lamaan, keren nggak? Keren nggak? Keren. Ini kalau dilanjutin bisa 17 ke atas ini. Wallahu alam bisawab. Ada tanya jawab, cukup sampai di sini. Gampang kesimpulannya, hormati dia, muliakan dia, sejahterakan dia, dan lihat perubahan pada rezekimu. Contoh Nabi komplain nggak Siti Aisyah salah ketumpahan madu, ketumpahan cuka. Nabi minum nggak? Nabi komplain? Kenapa kopi kurang gula? Komplain. Saya tutup dengan kalimat begini. Hubunganmu dengan keluarga berbanding lurus dengan rezekimu di luar. Semakin berantakan hubunganmu dengan keluarga, semakin berantakan rezekimu. Pegang baik-baik ini.
Wallahu a'lam bishawab. Sunduk mau sama babe langsung di Ayo dulu. Kalang. sunduk ke sunduk. Dulu. Dia kasih pengpro loh. Demikianlah. Baik, demikianlah Bapak Ibu semua kajian kita pada pagi hari ini ya. Nanti kita akan lanjut tanya jawab. Tapi sebelum itu nanti ada tim sunduk yang akan berbeda. Nah, untuk sebentar bang. Begitu ngomong sunduk, hati saya ini kesel. oh, mana Karena ibu-ibu kalau ke mall berani bawa duit 500.000. Pulang dari mall habis gak apa-apa. Kenapa ke masjid nggak berani? Emang surganya di mall? Ketika di mall ibu belanjain 500.000, siapa yang makin kaya? Siapa yang punya mall? Dia lagi. Siapa yang makin kaya? Dia lagi. Beli bermerek, beli mahal-mahal. Ngakunya perjuangan. Beli tas 5 juta nggak apa-apa. Perjuangan. Beli sepatu 3 juta nggak apa-apa. Perjuangan. 100.000 ke masjid keberatan. Perjuangan apa? Tuh yang bikin saya kesel. Mall mewah-mewah semakin hebat. Ibu-ibu yang isi uangnya. Kalau nggak bawa 2 juta saya nggak enak ke mall. Halah. Sok ke masjid bawa apa coba? Mana tim sunduk coba? Mana tim sunduk? tim sunduk silakan. Oh, Sini dari depan sini. Sini dari depan. Yang ini ada ya? Nah, Sebentar saya contohin. Pak, punten sebentar saya contohin. gimana Pak? Oh, mau ini langsung. Saya contohin sini. Kalau nasi jangan dulu maju. Ya? Sini, nih saya contohin. Nah, Contoh. Belum ngasih nggak bakal pergi saya. Bu. Nih dengar. Nih lihat. Caranya umat Islam agar kaya raya, caranya umat Islam agar berkembang itu bukan salah hadirin, salah yang ngedarin sunduk. Belum ngasih udah jalan. Kalau saya tim sunduk nggak bakal ngasih nggak bakal jalan sampai ngasih. Sip. Nggak bawa uang, pinjem belakang. Ntar diganti gitu. Tuh begitu kalau mau nyunduk. Ya enggak? Serius? Jangan ke mall aja dibanyakin. Tungguin aja sampai ngasih. Nggak bawa Ustadz, masa bodoh dipinjam sama kiri kanannya. Rp2.000. 10. Kurang. Nah gitu kalau nyunduk ya. Sambil nyunduk saya mau bersolawat biar hatinya terbuka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Sampai sini, ini udah, ini belum nih. Ini catat belum nih. Wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma biar aja lagi sadu, ikutin aja pelan-pelan. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala
alihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Bila ada yang bertanya, saya persilahkan kepada moderator dilanjutkan. Siap. Jadi kita akan buka sesi tanya jawab. Tapi sebelum ini ada harus diinformasikan bagi pemilik kendaraan hari putih D1188 STA mohon dipindahkan karena ada mobil yang mau keluar, dan juga masih ada dua putih D1589 XGC. Ya, silakan untuk dipindahkan karena ada mobil yang mau keluar. Oke, pertanyaan pertama silakan. Oke, silakan. Emang ditampung Beh apa satu-satu Beh? Tampung tapi ente ingat-ingat aja. Siap. Mau berapa pertanyaan Beh? 3. 3 ya? Silakan. Cuma 3 pertanyaan hari ini masih dari bapak-bapak satu di WU berarti. Silakan. Ada berapa macam hadiahnya? Banyak, ini ada 22. 20 hadiah. Waalaikumsalam. Ini tentang tadi kami tapi dari obor. Jadi kami bertiga kemarin naik angkot ya. Dan kebetulan lokasinya dekat. Kami kasih ke beberapa sekian biasa dari sekian. Tahu-tahu tadi pagi kurang dulu. Saya kasih pagi itu termasuk sekarang Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, memang di angkot tuh nggak ada tarifnya ya? Nggak ada tarifnya. Kok bisa kurang? Jarak biasanya Kan waktu perginya memang segitu masih nggak apa-apa ya, sudah lain pas pulangnya masih segitu ditarik lagi. Tapi kami kasih tarik. Kalau misalkan kemarin yang bagaimana kami caranya bertobat. Baik, baik. Punten, saya nggak ada gambaran karena naik angkot saya kira ada tarifnya seperti naik taksi dan sebagainya. Kalau naik angkot dulu waktu zaman saya di ITB di Bandung, saya tinggal di Linggawastu. Linggawastu kan ke Taman Sari ke ITB. Itu saya supaya hemat jalan kaki dulu lewat belakang nembus di Unisba. Dari Unisba baru lewat angkot naik di situ biar bisa naik angkot. Itu hanya 200 rupiah. Zaman dulu ya. Pasti 200. Nggak bakal lebih, nggak bakal kurang, 200. Cuma saya nggak tahu kalau sekarang itu bisa beda-beda harganya. ada perginya kan Bang. Itu juga perginya. Dari pagi kan pulangnya masih segitu. Ya, berarti memang sistem yang salah, bukan ibu, karena nggak ada tarifnya. Begitu diminta lagi, kasih lagi. Ya udah halal insya Allah ya. Ya. Baik, silakan Bapak. Ada? Ini Kalau ada, jatahnya buat ibu-ibu saja. hadiahnya buat hadiahnya punten. Silakan Bu. Dan sudah informasi bahwa seluruh yang ada semua atau yang tersebut untuk tindakan massal dan juga sebar maupun ya. Oh, baik. Jadi Kita saya nanti donasinya berubah untuk Punten, punten, punten. Ah itu udah dibilangin ya. Sunduknya untuk tindakan massal dan sebar maupun. iya, bukan hitanan saya. Ini yang bertanya, Ya. yang bertanya dapat hadiah. Hadiahnya selfie. Berjauhan.
Handphonenya mana? Hadiahnya selfie. Dan Oke, next. Pertanyaan yang kedua. insyaallah. Tuh, karena saya lihat yang paling gampang ini aja lah. Ada. Waalaikumsalam. Jadi pada intinya kehabisan rumah tangga itu terletak pada suami. Nah kalau suaminya nggak bisa jadi sama bagaimana Ustaz? Jangan ganti suami atuh. Para suami, saya belum menjelaskan tadi, ijab qabul, Anda menerima apa adanya. Karena transaksi sudah terjadi transaksi. Setelah transaksi ternyata istrimu cerewet, terima. Setelah menikah ternyata istrimu nggak bisa masak, terima. Setelah menikah ijab qabul ternyata istrimu itu bawel setengah mati, terima. Ternyata setelah menikah istrimu doyan makan sampai waktu nikah 60, 2 bulan nikah 70, 1 tahun nikah 80, habis melahirkan 95. Terima. Tenang, gue belain. Karena Anda berjanji, saya terima nikahnya depan Allah, bukan depan wali, bukan depan saksi, bukan depan penghulu, bukan depan ustadz, depan kiai, bukan. Anda hakikatnya bersumpah depan Allah Subhanahu wa taala. Maka terimalah dia. Kalau bikin kopi nggak enak, terima, minum itu kopi. Rasul minum cuka. Kalau ternyata bikin kopi pahit, kalau ternyata bikin kopi pahit, minum, karena kopi pahit itu bagus buat orang diabetes. Kalau bikin kopi kemanisan, minum, karena gula itu pembangkit energi. Apa jeleknya? Kalau makan nasi goreng kurang garam itu makan, karena garam itu bikin darah tinggi. Kalau makan nasi goreng keasinan, makan, karena keasinan itu bakal mengeluarkan racun. Apa jeleknya coba? Betul tidak? Tergantung pola pikir, tergantung apa niat. Niat seperti itu, niscaya ana inda zonni abdi bi, aku sebagaimana prasangka hambaku. Kalau bapak nggak tahan dengan asinnya minuman, minta air putih, tambahin, bilang begini, saya cuma lagi uji coba, begitu. Mudah-mudahan dia sadar dengan kesalahannya. Bikin nasi goreng keasinan, minta nasi putih, dicampur kebanyakan, separuh buat kita, separuh buat ibu, gitu, biar dirasain asinnya kayak gimana. Jangan mencela, jangan menghina, jangan memaki, jangan mencela makanan. Sudah terima dan kawinnya. Begitu Bu jawabannya. Kalau suaminya nggak mampu dan nggak mumpuni, ibu seperti seorang nabi yang diutus untuk menyempurnakan orang itu. Tapi suami saya nggak sholat Ustadz, biarin. Tapi suami saya tukang mabok Ustadz, biarin nggak apa-apa, terima minallah. Ibu lagi diutus oleh Allah seperti seorang nabi, tapi bukan untuk Bani Israel, bukan untuk Quraisy, bukan untuk Babylon, untuk satu orang yang namanya Iwan itu. Tuh si Iwan itu Bu, itu tugas dari Allah, takdir Allah yang menjodohkan ibu dengan Iwan. Iwannya brengsek, Iwannya KDRT, Iwannya nggak sholat, Iwannya pulang mabuk, Iwannya bawa perempuan. Jangan marah, jangan tersinggung, bilang ya Allah, Iwan milikmu, izinkan aku memperbaikinya ya Allah. Bacain, rukyahin, suruh minum air yang ibu doain. Tahajud, ya Allah kembalikan Iwan. Karena laki-laki itu titipan Tuhan. Kalau nggak diambil Tuhan, diambil perempuan lain. Begitu itu terjadi, kalaupun terjadi dan meninggalkanmu dan menceraikanmu, nggak apa-apa. Kenapa? Karena Allah jodohkan laki-laki yang baik untuk wanita baik. Allah jodohkan laki-laki yang buruk untuk wanita buruk. Kalau ternyata ibu nggak cocok sama dia, nggak apa-apa. Pastikan dia yang buruk, bukan ibu yang buruk. Takbir. Aku dengan Allah cukup.
yang lain nggak usah apa-apa. Yang penting aku jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah boleh. Hadiahnya boleh yang mana aja. Selfie boleh bagaimana aja. Pilih. Pilih. Kamera boleh tuh, kamera mahal, ambil. Yang ini aja sama. Mangga, foto. Fotonya. Ntar dulu. Oke. Bapak-bapak ada yang nanya nih? Ada ya? Saya di sini bersiap-siap bapak-bapak dulu. Betul di dulu. Tuh. Jadi itu yang saya tanyakan. Bawa ininya ya. Wis. Oke. Madu mana madu? Madu. Pak Haji, makasih Ustaz. Ya, sami. Madu mana madu? Madu slim. Madu slim. Jadi mendoakan pengantin yang baru ya. Masih ada waktu kan, teman? Aman. Dari keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mohon. Nah, seringnya kita sendiri yang mendoakan itu pun kadang-kadang belum memahami sakinah, mawaddah, warahmah itu apa. Nah, ciri-cirinya apa Pak Ustaz? Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Satu, kembali ke rumah dengan suasana damai. Dua, bapak nggak betah di luar, pengen buru-buru pulang. Itu namanya keluarga yang rahmah. Lihat wajah istri, lihat wajah anak, itu ketentraman sejati yang tidak ada yang lebih indah daripada memandang wajah istri dan anak. Itu namanya sakinah. Nggak bakal bisa tertarik dengan orang lain, itu namanya mawaddah, penuh cinta. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah itu satu paket, di mana bapak nggak betah di luar, pengen buru-buru pulang. Bapak nggak betah di mana-mana, pengen buru-buru kembali. Rumah tangga yang paling indah, kamar yang paling indah itu adalah harta yang paling terindah adalah keluarga. Harta tuh sampai aku tutup usia. Nah, itu sakinah mawaddah warahmah. Ngelihat orang, enggak, cantikan istri gue. Karena memang wanitamu itu yang terbaik. Kalau kau bisa melihat tanpa dari gangguan jin. Yang ono hidungnya mancung, biasa, ini pesek, lucu. Yang itu rambutnya panjang, no, ini rambutnya bondol, nafsuin. Itu bibirnya tipis, ndak. Ini bibirnya tebel, gemesin, anti slip. No, badannya langsing, enggak. Kayak papan penggilesan. Nih, semok. Enggak perlu kasur, bal-balan. Udah punyamu yang terbaik, udah. Itu sakinah mawaddah warahmah, ya. Maaf ya, bal-balan. Hadiah, Pak, hadiah. Udah pada subscribe belum? Apa? Karena di sini penuh dengan motivasi hidup, ya.